Halo teman-teman, selamat datang di Asinkronus Ekonomika Pembangunan 2. Pada kesempatan kali ini saya Fajri akan menyampaikan latihan 1 teori pertumbuhan ekonomi. Diberikan neraca ekonomi berikut ini, Anda diminta untuk menghitung ICOR dan memberi interpretasinya. Hitunglah besaran tingkat tabungan dan pertumbuhan ekonomi menurut Harut dan Domar. Jika sekarang menggunakan paradigma Robert Solow, maka bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat diarahkan makin baik. Baik. Jadi sebetulnya pointers yang Anda ingat di dalam ICOR gitu ya. Jadi kita bisa menghitung ICOR itu dari tahun 2021 dan tahun 2022. Kenapa tahun 2020 tidak bisa dihitung? Karena tahun 2020 ini adalah initial condition. Berarti kita menghitung ICOR-nya dari tahun 21 dan 22 aja. Oke, berarti sekarang kita hitung ICOR tahun 2021 berarti adalah delta K per delta Y, yaitu berarti I per delta Y. Ya. Nah ini adalah I-nya 2021 dan ininya adalah selisih dari 2021 dengan 2022 dikurangi dengan 2021 gitu ya. Nah, kira-kira begitu. Uh, Selanjutnya uh, kita bisa hitung ya secara manual ya. Ya, menggunakan Excel aja nanti saya pindahkan ke situ. Jadi saya punya Excel seperti ini, teman-teman. Oke, Excel saya seperti ini. Nah, saya coba ingin hitung ya. Besaran Y-nya berarti Y tahun 2022 ya. Berarti Y 2022 itu tidak lain adalah uh, konsumsi investasi berarti adalah 7.800 ditambah 1.100 ditambah 480 ditambah 210 dikurangi 50 seperti ini. Nah, ini adalah Y 2021. Nah, sekarang Y 2021 dari 2022 ya, sorry. Yang tadi adalah maaf, yang tadi adalah Y 2020 ya, sekarang adalah Y tahun 2021 gitu ya, yaitu 8.450 ditambah dengan 1250 ditambah dengan 530 ditambah 225 ditambah dengan dikurangi ya, dikurangi dengan 60. Nah, ini saya juga hati-hati ini, khawatirnya salah. Oh, oke, udah benar ya. Jadi ini adalah Y-nya, Y, C, I, G, X, min, M itu ya, teman-teman ya. Jadi Y itu adalah C plus I plus G plus X min M. Jangan sampai lupa ini rumus PTE makro. Nah, sekarang deltanya kita hitung. Delta Y-nya adalah ini dikurangi ini deltanya gitu ya. Jadi deltanya sekitar ini. Nah, investasinya itu adalah 1.100 atau 1.200 ya. Itu yang 1.200 ya. 1.250 ya kan. Nah, kemudian Anda bagi ini per ini ya. Nah, ini ketemu 1,46. Berarti ICOR-nya cukup besar ya ini ya. Kalau cukup besar atau kecil ya kira-kira ini. Ya kan? Ini dibagi ini ya. Yang penting selama tidak di atas ambang batas 4 ya. Jadi ini nilai 1 ini saya pikir masih aman ya. Jadi ICOR di tahun 2021 itu sebesar 1,46 gitu ya. Jadi di sini kita bisa tulis adalah 1,46 ya. Jadi di sini adalah 1,46. Nah, yang ICOR tahun 2022 juga bisa dihitung sekalian di sini. Nah, di Excel aja ya. Yang 2000 berarti kita bisa Y 2022 kita hitung lagi 9 ditambah dengan 1.300 ditambah dengan 580 ditambah 240 dikurangi 70 seperti ini. Terus kemudian 1.300 seperti ini ya kan. Ya ini kurangi ini ya. Nah, ketemu lagi nanti 1.300 seperti ini. Nah, berarti sekarang kita punya
Nah, gitu ya. Sekarang ada kenaikan ICOR ya, berarti ICOR-nya naik dari ini ke ini, nah, gitu ya. Nah, berarti investasinya makin gak efisien kalau menaik sedikit kan gitu kan. Sebetulnya gitu kan. Tapi masih efisien karena berada di ambang batas yang tidak terlalu tinggi, misalnya begitu. Jadi kita sekarang punya di ICOR 2000 ini 21 ya, berarti ICOR 2022 itu sebesar 1,52. Caranya sama kayak tadi ya. Kira-kira begitu, teman-teman. Jadi pertama Anda hitung dulu Y sama dengan C plus I plus G, eh, ya kan, plus G plus X min M, itu adalah Y-nya, kemudian Anda hitung delta Y-nya, berarti Y tahun yang sedang dihitung, dikurangi Y tahun yang dasar, ya kan, kemudian I-nya pakai tahun yang mana? 2020. Berarti I-nya 2022, sorry ya. I-nya 22 ketemu ini. Nah, nanti yang I-nya 2022 akan ketemu 1,52 ketemu ini. Jadi sekarang artinya apa? Untuk menaikkan 1% pertumbuhan ekonomi kita membutuhkan 1,46% investasi. Itu artinya. Yang ini juga begitu, berarti ketika pertumbuhan ekonomi ingin dicapai 1%, maka kita membutuhkan 1,52% investasi. Itu. Nah, sekarang kita diminta untuk menghitung besaran tingkat tabungan dan pertumbuhan ekonomi. Jadi tabungan itu adalah Y min C min G, gitu ya, min G, dengan mengasumsikan bahwasannya apa namanya net ekspor itu ya, net ekspor itu tidak terwakilkan ke dalam apa namanya close ekonomi. Jadi kalau misalnya kita ngomongin close ekonomi berarti tidak masuk. Nah, sumbernya kan dari sini sebetulnya kan. Nah, tapi yang di ruas kanan, jadi kalau Anda hitung dia S itu sama dengan I plus NX gitu ya. NX seperti ini. Anda juga bisa memperhitungkan dari besaran investasi ditambah neto ekspor. Investasinya berapa? Investasinya. Jadi tadi misalnya di tahun 2000 berapa itu 2021 itu kan nggak punya ICOR, berarti nggak bisa dihitung pertumbuhan ekonominya. Nah di 2022 itu kan punya ICOR, nah, berarti bisa dihitung. Berarti ICOR-nya 2022 kan gitu kan. Nah oke sekarang kita hitung dulu untuk yang ICOR 22 tadi, kalau nggak salah, sorry 21 ya, 21, sorry yang 21 punya ICOR ya, yang 21 ulangi, berarti yang bisa dihitung sebagai pertumbuhan ekonomi, teman-teman, jadi kan tadi ICOR-nya, ICOR 2021 itu ketemu 1,46. ICOR 2022 ketemu 1,56. Nah, berarti kita cari S tahun 2021 dan S tahun 2022. Ini ya. Nah, berarti adalah I ditambah NX dibagi Y. I ditambah NX dibagi Y. Tahun berapa? 2021. 2022 kan gitu ya. Sekarang kita hitung dulu INX-nya berapa di sebelah sini. Ya, jadi kita hitung S 2022 1 dan S 2022. Oke ya, S 2021 berarti kan 1100 ditambah net ekspornya adalah 210 dikurangi 50 seperti ini. Nah, sementara yang satunya berarti ketemu bukan 1100 ya tadi ya, maaf ya. Jadi bukan ini tapi 1250, berarti 1250 ditambah dengan 225 dikurangi 60 seperti ini. Nah, kemudian yang bawah juga begitu, berarti 1300 ditambah dengan apa namanya? 240 dikurangi 70 seperti ini. Nah, ini ketemu nilai S-nya, S besar. Nah, Y-nya tadi ini, Y-nya kan kita ambil dari sini tuh, Y, C, I, B, M tadi. Nah, Anda bisa hitung ininya, gitu kan. Nah, ini Y-nya. Sekarang S per Y. S kecil itu sama dengan S per Y kan, gitu kan. Nah, berarti S dibagi Y, gini. Nah, ketemu sekian, gitu kan. Nah, ketemu sekian. Nah, kemudian ICOR-nya berapa? ICOR-nya tadi ini 1,46 dan
satunya ini. Nah, pertumbuhan ekonomi itu dicapai pada saat growth ya kan sama dengan S per theta gitu kan. Theta itu I-core, S itu ini. Nah, ini berarti tetanya. Coba kita hitung ini pertumbuhan ekonomi berdasarkan Harold dan Domar. Ini dibagi dengan ini, ya kan? Sorry, ini dibagi dengan ini bagi ini. Ulangi. Oh, ini dibagi dengan ini. Nah, ini ya pertumbuhan ekonominya itu 9,3. Nah, itu ya. Ini kali 100 ya kalau bisa ya. Nah, nanti ketemu nih pertumbuhan ekonominya berapa ini. Kan dikali 100 ini pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonominya sebesar, nah ini kali 100 saja, ini growth-nya. Growth-nya. Berarti pertumbuhan ekonominya adalah 9,3. Yang ini adalah 8,5. Ya gitu ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya dari sini menunjukkan bahwasanya tingkat tabungan yang lebih kecil dan ICOR yang lebih besar itu akan mendorong pertumbuhan yang lebih kecil kan gitu kan. Berarti kalau ininya turun, ininya naik kan makin kecil tuh. Nah, ini makin turun. Coba nih cek ini dari 9, menjadi nah gitu ya. Nah, itu untuk pembahasan soal nomor 1, yang nomor 1B. Kemudian yang terakhir adalah jika sekarang menggunakan paradigma Robert Solow, maka eh, maka bagaimana pertumbuhan itu dapat diarahkan lebih baik. Jadi, ketika sekarang kita menggunakan pendekatan Robert Solow, maka yang harus kita pahami adalah steady state dulu, steady state dan golden rule, ya kan? Berarti steady state, steady state-nya, sorry, ya kan? Steady state. Yang pertama, yang kedua adalah golden rule. Ya kan? Kalau steady state berarti kan N ditambah ditambah B ya kan ditambah delta kecil dari K itu sama dengan SY kan gini kan. Nah, berarti kita harus mengoptimalkan tingkat tabungan gitu ya supaya meningkat gitu ya. Sehingga pertumbuhan ekonomi bisa tercapai kan gitu kan. Tapi apakah kita bisa tahu kalau S-nya naik itu terus kemudian ininya tidak naik? Kadang-kadang ininya juga butuh naik karena kita akan menggunakan K gitu kan lebih banyak lagi tabungan dengan memupuk K ini ya. Jadi dengan memupuk K itu kadang-kadang kurang tepat, tapi dengan melakukan technological progress harapan kita pertumbuhan ekonomi lebih baik lagi. Jadi dalam kerangka steady state, solo growth model yang kita pentingkan adalah bagaimana tingkat tabungan itu jauh lebih baik, ya. Terus kemudian pertumbuhan dalam jangka panjang itu hanya bisa ditempuh dengan menggunakan technological progress yang kita bisa dapatkan dari besarnya YA ini kan gitu kan. Nah, tetapi perlu diingat bahwasanya ini juga akan berimplikasi terhadap Y nantinya kan gitu kan. Itu. Nah, Anda harus memahami ya konsep itu ya. Jadi ada 2 poin, Anda bisa cari lagi bagaimana cara mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua adalah mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi melalui golden rule. Artinya kita ingin maksimumkan C dengan apa namanya dengan kendala K tertentu. Jadi kita tidak ingin menambahkan capital, tetapi dengan menggunakan C yang paling optimal, kira-kira pertumbuhan ekonomi yang mana yang kemudian bisa lebih baik gitu ya. Kira-kira itu teman-teman untuk tutorial soal nomor 1. Selamat belajar untuk UTS di ekonomika pembangunan ini. Terima kasih, sampai jumpa pada video yang